Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Joko Pangestu dengan NIM P1337420722034. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pato, yaitu dengan materi dermatitis. Dermatitis merupakan peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap faktor eksogen atau faktor endogen menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi polimorfik, edema, vesikel, linefikasi, dan gatal. Tanda polimorfik tidak selalu timbul bersamaan, bahkan mungkin hanya beberapa. Oligomorfik. Dermatitis adalah suatu peradangan kulit yang disertai adanya spongosis atau edema intraseluler pada epidermis karena kulit berinteraksi dengan bahan-bahan kimia terkontrak atau terpapar pada kulit. Bahan-bahan tersebut dapat bersifat toksik ataupun alergi. Dermatitis kontrak alergi disebabkan oleh bahan kimia sederhana dengan berat molekul rendah kurang dari 1000 Dalton yang disebut dengan hapten bersifat lipofilik atau sangat reaktif. Termasuk potensi sensitivitas alergi, dosis persatuan luas area yang terkena, waktu pemaparan suhu, kelembapan lingkungan, kendaraan, dan pH. Ada juga faktor individu seperti keadaan kontrak struktur satuan korneum, ketebalan epidermis, status kekebalan, muntah paparan sinar matahari yang kuat juga berperan. Sedangkan dermis apotik timbul dari interaksi yang rumit antara faktor genetik, faktor lingkungan, termasuk diantaranya adalah kerusakan barier kulit sehingga membuat kulit lebih mudah teriritasi dengan suhu udara, sabun, dan pencetus non-spesifik lainnya. Pada dermatitis, kontrak alergi ada dua fase, yaitu fase sensitivitas dan fase elisitas. Untuk yang pertama, fase sensitivitas disebut juga dengan fase induksi atau fase efferent. Pada fase ini terjadi sensitasi terhadap individu yang semula belum peka oleh bahan kontaktan yang disebut alegen kontak atau pemeka. Untuk yang kedua, fase elisitasi. Fase elisitasi atau fase efferent terjadi apabila timbul pajanan kedua dari antigen yang sama dan sel yang telah terinsitasi telah tersedia dalam kompartemen dermis. Akibatnya timbul berbagai macam kelainan kulit seperti eritema, edema, dan vasikula yang akan tampak sebagai dermatitis. Tanda dan gejala sebagai berikut, yaitu kerusakan jaringan dan lapisan kulit, nyeri dan pendarahan, kemerahan, dan hematoma. Gejala dermatitis bermacam-macam, tergantung pada jenis dermatitis yang dialami. Berikut jenis-jenis dermatitis dan gejalanya. Dermatitis atopik. Dermatitis atopik atau eksim kering biasanya terjadi pada bayi atau balita dan bisa berlangsung hingga dewasa. Untuk yang kedua adalah dermis kontak. Dermis kontak disebabkan oleh paparan zat initan atau reaksi alergi. Umumnya, seorang terkena dermis kontak jika terpapar zat di salah satunya adalah sabun, deterjen, atau pelarut. Dermis kontak dapat menimbulkan gejala berupa ruam merah yang terasa sangat atau panas, serta kulit gatal dan melepuh. Gejala timbul
bila terjadi kontak dengan nyet, alergi atau iritan. Kemudian membaik jika paparan dihilangkan. Yang ketiga adalah dermatitis disitorik. Jenis dermatitis ini disebut juga dengan pumpolik atau umumnya dipicu oleh suhu panas yang disebabkan tangan atau kaki lebih berkeringat. Gejala dermatitis ini umumnya terjadi adalah luka lepuh di kulit telapak tangan, jari dan juga jari atau telapak kaki. Luka lepuh ini dapat disertakan dengan sakit dan gatal-gatal di sekitar area yang terkena. Yang keempat adalah dermis seborrheic. Dermis ini sering terjadi di kulit yang mengandung banyak kelenjar minyak seperti kulit kepala, sekitar telinga, wajah, dan dada. Pada bayi, dermatitis ini disebut juga dengan cradle cap, ditandai dengan sisik atau kerak berwarna kuning yang tebal di kulit kepala. Yang kelima adalah neurodermatitis. Neurodermatitis atau lichen simplex cornicus ditandai dengan ruam di kulit kepala, serta gatal di area kaki atau leher. Yang selanjutnya keenam adalah dermatitis herpetiformis. Dermatitis ini adalah dermatitis yang terjadi pada penderita penyakit keliak. Ruam dermatitis ini menyerupai luka bakar dengan sensasi terbakar dan rasa gatal. Ruam ini akan hilang jika penderitanya menerapkan pola makan bebas. Selanjutnya adalah luka. Definisi luka merupakan perubahan kontinuitas jaringan secara seluler dan anatomi yang dapat terjadi pada kulit ataupun mukosa dan berespon pada proses penyembuhan luka. Setiap individu pasti berisiko mengalami luka yang disebabkan oleh cedera atau pembedahan. Luka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dan struktur anatomi tubuh. Proses tahapan penyembuhan luka terdiri dari 3 fase, yaitu inflamasi, proliferasi atau epitelisasi, dan maturasi atau remodeling. Yang pertama adalah fase inflamasi, terjadi pada hari ke-0 sampai ke-5. Respon segera setelah terjadi luka atau pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah. Fase awal terjadi bermostasi dan fase akhir terjadi fagositisasi. Kedua adalah fase proliferasi atau epitelisasi, terjadi pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-14. Selanjutnya adalah fase maturasi atau remodeling, berlangsung dari hari beberapa minggu hingga 2 tahun. Bentuknya kolagen yang berarti yang mengubah bentuk luka serta meningkatkan kekuatan jaringan. Terbentuk jaringan parut sekitar 50-80%, sama kuatnya dengan jaringan sebelumnya. Jenis perawatan luka. Berdasarkan lukanya, perawatan luka terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perawatan luka minor dan perawatan luka kronis. Perawatan luka minor, luka akut terjadi akibat adanya jaringan yang rusak karena trauma. Luka jenis ini bisa didapatkan secara sengaja seperti dalam luka prosedur bedah. Selanjutnya perawatan luka kronis. Perawatan luka kronis adalah luka yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan selama jangka waktu tertentu. Biasanya 4 minggu dan terjadinya inflamasi. Prosedur perawatan luka. Prosedur perawatan luka biasanya melakukan beberapa langkah berikut ini. Ini adalah hentikan pendarahan jika terus berlanjut. Rutin membilas luka dengan air bersih. Jika ada benda kecil tertancap pada luka tersebut, dibersihkan gunakan pincet steril. Tidak perlu menggunakan cairan hidrogen peroksida, obat mirah, pembersih mengandung indin yang dapat mengiritasi jaringan yang sudah terluka. Oleskan krim atau salep antiseptik
resep antibiotik secara lembut untuk membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab. Obat ini biasanya mencegah infeksi dan membantu proses penyembuhan secara alami. Namun jika ruam muncul, segera hentikan penggunaan salep. Selanjutnya adalah tutupi luka dengan perban kecil, perban steril, untuk membantu meningkatkan tetap terjaganya kebersihan pada area luka dan area sekitarnya. Selanjutnya adalah ganti perban secara teratur, paling tidak sekali dalam sehari atau setiap kali perban basah dan juga kotor. Untuk selanjutnya adalah jika luka cukup dalam atau menganga dan terlihat lemak atau otot, segera ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan atau perawatan lainnya yang diperlukan. Sekian dari saya tentang materi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.